Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Fat, SHMH, selaku mediator di sini yang telah dipilih oleh Bapak-Bapak. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulidi sebagai penggugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak-Bapak kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Diantaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak-Bapak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Baik, kita mulai mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Farhan terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Azza, apakah setuju? Baik, Pak, silahkan. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Begini, Pak, Bapak Azza ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Bapak Azza ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 20 Agustus 2020. Namun, sampai pada saat ini, jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun, sampai sekarang, saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Azza ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat-sangat kecewa, Pak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Pak? Iya, betul, Pak. Karena hutang Bapak Azza ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Bapak Azza ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Farhan, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Azza untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Pak. Baik, terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Farhan. Ini apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif lainnya, Pak, seperti berunding misalkan. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tanpa mencederai harga diri saya, Pak. Bapak jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali, Pak, melayangkan surat gugatan teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Iya, maaf, Pak. Baiklah, silakan Bapak Azza dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Farhan dengan menggugat saya, karena gugatan ini namanya yang mencoreng nama baik saya. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Pak? Ya, Pak, benar. Itu yang sangat saya harapkan.
Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Farhan ataupun Bapak Aza, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, bapak-bapak menginginkan adanya hubungan yang baik. Yang kedua, bapak-bapak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan Pak yang kalian maksud? Betul Pak. Baiklah. Selanjutnya seperti Bapak Farhan dan Bapak Aza ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Farhan dan menganggap Bapak Aza sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Aza menganggap Bapak Farhan sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Aza harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya Pak. Baik, jadi Bapak menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan Pak? Iya benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Farhan, apakah pihak Bapak Aza ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Farhan karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik terlebih dahulu Pak. Baik, dari penjelasan Bapak-Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Farhan dan Bapak Aza dapat diperbaiki. Benar kan Pak? Iya benar Pak. Benar. Baiklah, jika demikian, ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahannya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin bapak-bapak yang tadi sempat dibahas terlebih dahulu, yang mana kira-kira bagaimana Bapak Farhan? Yang jelas saya menginginkan sesegera mungkin Bapak Aza untuk melunasi hutangnya Pak. Baiklah Pak, selanjutnya Bapak Aza bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bisa bahas nama baik dulu Pak. Bagaimana Bapak Farhan? Apakah dari pihak Bapak Farhan ada pertimbangan lain? Iya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Farhan dan Bapak Aza? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak-Bapak setuju? Iya saya setuju Pak. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu untuk mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Farhan dan Bapak Aza mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Aza ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Aza ini justru memanfaatkan kebaikan saya Pak. Hal ini yang sulit saya terima Pak. Dalam hal pelunasan hutang-hutang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak akan dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Aza memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Farhan? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang membuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, dengan waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak, mediator? Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh menyampaikan, baik Bapak Aza ataupun Bapak Farhan sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan yang baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik
Apakah bapak-bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Farhan tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini, Pak. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjadikan Bapak Farhan. Baik, saya melihat Bapak Aza beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Farhan? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari Bapak Aza mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Aza dan Bapak Farhan sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari pihak Bapak Aza? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan bayar melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Farhan karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Farhan dari pihak Bapak Aza ini sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan Pak? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan saya mau 3 bulan ke depan semua hutang piutang ini selesai lunas. Oke, jadi begini Bapak Farhan, ini membutuhkan kepastian dari Bapak Aza. Apakah Bapak Aza bisa menjamin bahwa semua utang Bapak Aza itu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Ya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Farhan ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga Pak. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Farhan atas usulan dari Bapak Aza? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Aza harus melunasi hutang piutangnya. Bapak. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu Pak? Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Media, terus saya bertanya, apakah perbedaan 2 klausul tersebut Pak? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi ataupun ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibuat ke majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Aza. Bagaimana Bapak Aza? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju Pak. Baiklah, Bapak-bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.